Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini Kanidia mau bahas materi akuntansi. Udah lama banget nggak bahas akuntansi. Materinya materi perusahaan dagang tentang jurnal khusus nih. Ya karena itu adalah basic banget sebenarnya. Tapi masih ada beberapa orang yang kadang bingung dan lumayan butuh waktu untuk mengerjakan soal-soal jurnal khusus dan jurnal umum di perusahaan dagang. Nah, tapi sebelum lanjut, Kanidia juga mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang mensupport Kanidia dengan cara subscribe, like, dan share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan bisa membuat Kanidia menjadi lebih bersemangat pastinya ya. Biar video ini gak berhenti sampai sini doang. Dan harapannya kita bisa melahirkan video-video yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi kali ini kita bakal bahas tuntas tentang jurnal khusus dan jurnal umum di perusahaan dagang ya. Nah, tapi siapa tahu di antara kalian nih masih bingung, yang mana sih Kak yang dimaksud dengan perusahaan dagang? Atau ada nggak sih cara yang lebih mudah buat aku bisa nge-notice, oh ini perusahaan dagang, oh ini perusahaan jasa, atau yang lain kayak gitu. Ya sebenarnya Pak Kanidia udah pernah buat video juga. Jadi perusahaan dagang itu sebenarnya sangat mudah untuk kalian bisa notice. Ciri utamanya adalah dia membeli sesuatu, ya beli barang dagang lah ya, lalu dia jual tanpa proses pengolahan. Jadi belinya modelnya segitu, jualnya juga modelnya segitu. Contohnya kayak perusahaan apa ya, minimarket gitu kan ya. Kalian mungkin deket temannya ada Indo April gitu kan ya. Nah kalau Indo April beli minuman kemasan itu kan modelnya kayak gitu, ukurannya kayak gitu, bentuk dan seterusnya kayak gitu. Dan saat dijual ke konsumen juga modelnya kayak gitu. Jadi gak ada proses pengolahan sama sekali. Beli seperti itu, jual seperti itu. Nah kalau udah cirinya seperti itu udah masuk dalam kategori perusahaan dagang. Oke ya. Nah, perusahaan dagang itu adalah materi kedua yang biasanya diajarkan untuk mengenal akuntansi ya. Jadi yang paling basic pertama adalah perusahaan jasa. Nah, kalau misalnya mau bicara tentang perusahaan dagang, sebenarnya cukup banyak yang mirip antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Cuma kalau misalkan dia bilang sih, materi di perusahaan dagang jauh lebih kompleks karena memang ada beberapa kondisi yang bisa melahirkan banyak kemungkinan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang nanya, apa Kak yang paling basic yang bisa membuat kita tahu perbedaan antara perusahaan dagang atau perusahaan jasa? Atau misalnya kita udah kelar nih, udah paham banget tentang perusahaan jasa, bakalan seperti apa sih perusahaan dagang itu Kak? Nah, jadi kan kalau misalnya kita cerita akuntansi, dasar dari seorang akuntan melakukan kegiatan kerja itu kan ada sebuah transaksi kan ya. Misalnya kita bayar ongkir karena habis beli coki-coki. Nah, itu adalah sebuah transaksi ya. Tentu saja yang dicatat pasti adalah transaksi keuangan. Nah, transaksi dalam akuntansi udah disepakati harus dimasukkan ke dalam apa? Iya, lokasi pertama atau tempat pertama yang akan kita datangi dalam akuntansi itu adalah jurnal. Makanya ada yang biasa mengistilahin jurnal itu sebagai diary ya, diary dari akuntan. Karena dia mencatat semua transaksi secara historis, secara berurutan dan secara lengkap pastinya. Nah, terus kalau misalnya cerita, terus bedanya di mana Kak? Nah, di sini mulai terjadi perbedaan. Jadi kalau kita bicara jurnal, beda cara menghadapi ala perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jadi Kanidia review lagi ya. Kalau kemarin kita ada di perusahaan jasa, pokoknya kalau ada transaksi udah jelas banget lah ya, pasti bakal masuk di jurnal umum. Kayak gitu kan ya. Nah tapi kalau di dagang kita udah diajar untuk memilih nih, wes. Jadi gak langsung paten, udah Kak langsung jurnal umum. Nah kalau di perusahaan dagang ada sedikit pilihan nih. Kamu bisa memasukkannya ke jurnal khusus atau ke jurnal umum. Nah syaratnya apa tuh Kak? Kita sesuai keinginan kita aja atau ada syaratnya gak sih Kak? Ya ternyata di akuntansi kita memasukkan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum bukan berdasarkan kemauan kita dong ya. Kayaknya pengen ke jurnal khusus deh, soalnya udah banyak banget nih transaksi masuk ke jurnal umum. Gak kayak gitu ya. Jadi bukan atas dasar kemauan kita dalam mengelompokkan dia memasuk di jurnal apa. Nah, cuma yang agak unik, kalau di akuntansi yang menjadi prioritas itu bukan jurnal umum, tapi jurnal khusus.
jurnal khusus yang menjadi prioritas. Jadi kalau misalnya kita ada transaksi nih, transaksi ini bakal dimasukkan dulu sih gimana ya? Transaksi ini bakal dicoba dulu, cocok nggak di jurnal khusus. Nah, ntar kalau tertolak di jurnal khusus, ada jurnal umum yang siap menampung segalanya. Ya, jadi fungsi jurnal umum sedikit berbeda lah ya kalau di perusahaan dagang. Jadi semacam tempat penampungan gitu ya. Nah, lalu yang unik lagi kalau kita cerita jurnal khusus, di perusahaan dagang jurnal khusus itu nggak cuma satu modelan doang ya. Jadi ternyata ada beberapa tipe jurnal khusus yang kita bisa ketahui. Ada berapa jurnal khusus yang biasa kalian dengar? Ada Iya, ada 4 ya, fokus ya. Jadi ada 4 jurnal khusus yang bisa kita temukan. Nggak kurang dan juga nggak lebih ya. Jadi jurnal khusus di akuntansi itu ada 4 tipe ya. Tadi kan dia udah sebut. 1, 2, 3, dan 4. Apaan aja kak si 4 tipe jurnal khusus itu? Ya, jurnal khusus itu ada 4. Kita mulai dari yang paling membahagiakan lah. Ada yang dinamakan jurnal penerimaan kas. Nah, kalau kita melakukan kegiatan penerimaan, udah pasti ada juga kan kegiatan pengeluaran kas. Nah, karena ini adalah perusahaan dagang, otomatis kegiatan utama kita jual beli barang kan ya. Maka juga ada jurnal penjualan dan yang terakhir ada jurnal pembelian. Nah, yang uniknya lagi nih ya, kalau misalnya ada satu transaksi dan harus masuk ke jurnal khusus, ternyata nggak boleh ada satu transaksi yang masuk di jurnal penerimaan juga iya, terus penjualan juga iya. Kok bisa sih kak? Ya karena ternyata 4 jenis jurnal khusus ini itu punya aturan main sendiri. Jadi nggak secara random aja, aku pengen masuk ke penerimaan kas deh kak, pengen ke pembelian. Jadi udah ada syarat dan ketentuan yang berlaku pokoknya. Masuk di jurnal khusus ya harus dilihat dulu, jangan sampai kamu masuk malah jadi salah kamar gitu ya. Nah sekarang kalau masuk ke penerimaan kas kak, syaratnya apa ya? Kalau pengen masuk ke jurnal penerimaan kas, syaratnya sebenarnya cuma satu, sederhana aja ya. Yang penting transaksi itu menyebabkan kita menerima kas. Ya serece itu ya. Jadi apa aja transaksi kita, pokoknya yang membuat kita menerima kas itu masuk dalam jurnal penerimaan kas. By the way, kas itu adalah uang ya, nggak harus berbentuk uang tunai, bisa dalam bentuk cek atau setara uang lah kayak gitu. Nah, lalu kalau untuk pengeluaran kas seperti apa dong kak syaratnya? Ya, pokoknya transaksi itu membuat kita harus mengeluarkan duit. Entah untuk alasan apapun ya, karena sebenarnya kita nggak bisa bilang, oh kalau beli barang ya kak, ya itu salah satunya doang. Ada banyak banget alasan yang bisa membuat perusahaan itu harus mengeluarkan duit. Nah, sementara untuk penjualan dan pembelian apalagi tuh kak syaratnya? Kalau di akuntansi kita harus udah paham banget lah ya. Saat kita melakukan kegiatan penjualan ataupun pembelian, itu nggak melulu kita harus melakukan pembelian dan penjualan secara tunai atau langsung pakai duit ya. Jadi ternyata ada juga kegiatan transaksi yang kita boleh nggak bayar sekarang alias ngutang, atau kita juga menjual ke orang lain dengan hal yang sama. Orang tersebut bisa punya utang alias kita punya piutang ke mereka. Nah, jurnal penjualan dan pembelian itu hadir untuk mengcover keadaan itu. Jadi maksud dari jurnal penjualan isinya apa kak? Yang menunjukkan adanya transaksi penjualan kita, tapi harus yang secara kredit aja. Nah kalau tunai gimana kak? Kalau tunai, kalau misalnya kita melakukan penjualan tunai, kira-kira ada hubungannya dengan duit gak? Ada dong ya. Kita menerima duit apa mengeluarkan duit nih? Ya menerima duit dong. Berarti kalau kita melakukan penjualan secara tunai, masuknya bukan ke jurnal penjualan, tapi masuk ke penerimaan kas. Bisa ya? Udah paham pasti. Nah terakhir nih, jurnal pembelian. Ada yang bisa nebak nggak syaratnya apa? Oke mantap banget ya. Jadi jurnal pembelian hanya dibuat untuk transaksi pembelian secara kredit. Emang ada kak? Ya biasanya kayak gitu ya. Misalnya kayak Indo April yang tadi kali dia cerita, dia kan punya supplier gitu kan ya. Kalau misalnya hubungannya udah sangat baik dan misalnya satu kali restock barangnya jumlah tagihannya sampai 500 juta. Nah enggak, tapi karena mereka udah kawanan lama gitu kan, udah kenal baik,
si supplier Indo April bilang gak usah langsung dibayar 500 juta itu, ntar aku kasih waktu sepekan apa 2 pekan untuk melunasi. Nah itu bisa, dan dalam prakteknya emang kayak gitu. Ya tapi kalau saya kak biasanya gak bisa. Ya itu kembali ke ininya sih, ke tempat kamu beli. Dan biasanya kan kita yang bicara ini hanya berlaku sebagai pembeli doang kan, bukan sebagai pelaku usaha alias pemilik perusahaan dagang. Jadi bisa jadi kalian gak terlalu merasakan sensasinya kayak gimana gitu. Nah lalu kalau misalnya pada akhirnya ada suatu transaksi di perusahaan dagang yang membuat kita gak ngeluarin duit, gak nerima duit, gak menjual tunai atau gak membeli tunai, itu harus masuk kemana kak? Nah tempat penampungannya yang tadi dia udah sebut adalah masuk ke jurnal umum. Jurnal umum yang kita temui di perusahaan dagang itu nggak ada bedanya dengan jurnal umum perusahaan jasa. Cuma bedanya kalau kalian main ke jurnal umum perusahaan dagang, bakal kelihatan jurnal umumnya itu sangat-sangat apa ya, sunyi gitu, nggak rame, soalnya transaksi lebih sering nongkrong ke jurnal khusus bukan ke jurnal umum kayak gitu. Nah, kita coba langsung aja ya. Jadi kan dia udah coba buat data transaksi nih ya. Kita mulai dari mengidentifikasi dulu. Transaksi ini bakal masuk kemana sih? Khusus apa umum? Kalau khusus di bagian apa? Biar bisa kita bisa lebih expert gitu ya. Pelan-pelan aja tapi biar kalian gak kaget. Nah, kita mulai dulu ya. Jadi ini kita pengen mengidentifikasi dia bakal masuk ke jurnal apa. Itu aja dulu ya. Gak usah terlalu jauh ke sana biar gak kaget. Nah, kita mulai dari tanggal 1 ya. Nidia membuka toko hijab muslimah dengan nama Nidia Bahagia dengan menyetorkan modal 500 juta. Nah, kira-kira masuk di jurnal apa nih? Ingat, kita harus coba ke jurnal khusus dulu. Ntar kalau ditolak di jurnal khusus baru ditampung di jurnal umum. Nah, kira-kira ini apa nih? Iya, kan ini ada kegiatan nyetorkan modal dalam bentuk duit 500 juta. Nah, berarti gimana Kak? Mengeluarkan apa menerima? Nah, jadi ini yang harus kalian udah tahu banget dari sekarang. Saat kita melakukan kegiatan ini nih, menganalisis transaksi, pola pikir kita selalu berpikir dari sisi perusahaan. Ingat, yang melakukan kegiatan analisis transaksi itu kan akuntan. Dan akuntan itu berpikir dari sisi perusahaan, bukan dari sisi pemilik atau penyetor modal. Karena kalau kita cerita dari si penyetor modal, si penyetor modal pasti merasa, oh aku mengeluarkan duit. Sementara bagi perusahaan di waktu yang bersamaan, yes aku terima duit. Lah terus kita berpikir dari si mana kak? Nah di akuntansi sudah sangat jelas, kita harus selalu berpikir dari sisi perusahaan. Oke, berarti kalau di dia yang punya usaha hijab muslimah ini menyetorkan modal, oke ini dia kekurangan duit, tapi perusahaan menerima duit. Maka untuk transaksi satu harus dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Lanjut ke nomor 2, transaksi tanggal 2 nih ya. Membayar sewa gedung sebesar 50 juta untuk 2 tahun. Nah, kalau kita bayar sewa gedung, itu bakal membuat kita, ya pasti bakal membuat kita mengeluarkan uang kan ya. Maka untuk tanggal 2 itu bakal masuk di jurnal pengeluaran kas. Lanjut ke tanggal 3, membeli peralatan untuk toko secara kredit sebesar 10 juta. Nah, ini kita melakukan kegiatan pembelian. Ingat, gak semua kegiatan pembelian itu harus dibayar tunai atau dibayar saat itu juga. Contohnya kayak tanggal 3 ini nih, kita beli peralatan, tapi secara kredit alias ngutang, gak bayar saat itu juga. Berarti bakal masuk kemana? Menerima kas kah kita? Enggak. Mengeluarkan kas? Juga enggak. Menjualkah kita? Enggak. Kita melakukan kegiatan pembelian. Berarti tanggal 3 bakal masuk ke jurnal pembelian. Tonton video Kanidia yang lain juga ya.